Baik, halo semua teman-teman di Padukuhan Tanjung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Siombing. Saya merupakan anggota KKN 85 yang merupakan mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang sedang melakukan KKN di Padukuhan Tanjung. Pada hari ini, di sini saya akan memberikan edukasi tentang cara mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19. Tujuan saya memberikan edukasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada teman-teman semua mengenai cara mengatasi kecemasan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, jika teman-teman semua ingin tahu, yuk mari simak videonya. Sebelum kita memasuki bagaimana cara mengatasi kecemasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih kecemasan itu sendiri? Kecemasan adalah suatu emosi yang ditandai oleh perasaan tegang, pikiran yang khawatir, dan perubahan fisik seperti peningkatan tekanan darah. Rasa cemas mungkin dapat dialami oleh setiap orang, tetapi bila rasa cemas tersebut muncul secara berlebihan, maka itu akan berdampak buruk bagi diri kita sendiri tentunya, yang dapat menyebabkan penurunan fungsi dan masalah yang baru. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, mungkin banyak dari kita yang mengalami kecemasan. Hal ini pun sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penelitian yang menemukan bahwa terdapat suatu peningkatan kecemasan, depresi, serta dampak terhadap kesehatan mental lainnya yang terjadi di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang. Mungkin setiap orang tentunya pasti pernah ya merasakan yang namanya kecemasan. Ya, benar saja, saya juga pun pernah mengalami yang namanya kecemasan. Apalagi seperti di situasi sekarang di tengah pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu nih kapan akan berakhir. Perasaan cemas merupakan suatu perasaan yang normal pada saat kita sedang menghadapi krisis seperti pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Karena kita sebagai manusia harus mau tidak mau untuk meningkatkan kewaspadaan bagi setiap orang tentunya untuk dapat siap beradaptasi terhadap kondisi sekarang. Contohnya saja di bidang pendidikan, hampir semua sekolah sekarang menghadapi pembelajaran online, sehingga mau tidak mau kita sebagai mahasiswa harus siap untuk beradaptasi terhadap situasi tersebut. Begitu juga di bidang ekonomi, di mana semua pekerjaan dapat dilakukan serba online. Mungkin setiap orang cukup merasa kesulitan dengan hal tersebut, namun mau tidak mau kita harus dapat mulai untuk beradaptasi terhadap hal tersebut sebagai langkah untuk mengatasi penurunan virus COVID-19. Baik, kecemasan sendiri memiliki beberapa gejala yang umumnya sering terjadi. Yang pertama yaitu gelisah, tegang, dan mudah lelah. Mungkin ketika seseorang sedang mengalami kecemasan, maka dirinya akan merasa mudah gelisah, tegang, dan mudah lelah. Karena seseorang tersebut merasa dirinya tidak tenang, sehingga membuat seseorang tersebut tidak berdaya untuk melakukan berbagai aktivitas apapun. Selanjutnya itu sulit dalam berkonsentrasi. Pada gejala ini, ketika orang sedang mengalami suatu kecemasan, maka individu tersebut akan sulit untuk berkonsentrasi. Hal ini terjadi karena adanya gangguan yang terjadi pada bagian otak yang mengendalikan memori jangka pendek, sehingga itulah yang membuat seseorang untuk sulit berkonsentrasi ketika sedang mengalami yang namanya kecemasan. Selanjutnya itu mudah marah. Mungkin banyak sekali kita temui di beberapa lingkungan sekitar kita, di mana ketika seseorang sedang mengalami yang namanya kecemasan, maka orang tersebut akan sangat mudah untuk marah dibandingkan ketika dirinya berada pada saat kondisi normal. Mungkin ini bisa terjadi karena ketika seseorang mengalami kecemasan, maka dirinya akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan, sehingga itu akan membuat seseorang tersebut akan semakin mudah untuk marah yang menjadi gejala penyertanya. Selanjutnya yaitu sulit tidur. Orang yang mengalami kecemasan mungkin saja akan mengalami sulit tidur karena hal yang dipikirkannya hanya berputar pada satu permasalahan yang membuat dirinya cemas. Sehingga terkadang orang yang mengalami kecemasan sering terbangun di tengah malam dan sulit untuk tidur dengan tenang. Selanjutnya waspada berlebihan. Ketika seseorang sedang mengalami kecemasan, maka itu akan membuat sistem saraf parasimpatiknya menjadi terlalu aktif, seperti dalam mode waspada atau siaga dalam menghadapi suatu ancaman, di mana efek yang biasanya sering dirasakan seluruh tubuh seperti jantung berdetak kencang, telapak tangan berkeringat, tangan gemetar, dan mulut kering. Hal tersebut terjadi karena otak mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa ada tanda bahaya. Dengan begitu tubuh akan bereaksi untuk menghadapi ancaman tersebut. Baik, yang terakhir adalah keluhan fisik. Keluhan fisik ini bisa terjadi seperti sakit kepala, pegal-pegal, nyeri di bagian tubuh, mual muntah, jantung berdebar, kembung, dan keluhan lambung lainnya.
sehingga itu akan sebagai pemicu terjadinya gangguan kecemasan pada orang tersebut. Baik, kecemasan sendiri memiliki beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Yang pertama itu faktor genetik. Mungkin gangguan kecemasan bisa jadi adanya faktor keturunan atau bawaan sejak awal atau sejak lahir. Bisa jadi faktor tersebut diturunkan oleh orang tua atau kakek atau nenek atau keluarga lainnya, sehingga itu akan memicu suatu gangguan kecemasan yang terjadi pada diri individu itu sendiri. Selanjutnya, mekanisme adaptasi yang kurang kuat. Mungkin kecemasan sendiri bisa muncul karena adanya ketidaksiapan akan seseorang untuk beradaptasi terhadap ke situasi yang baru. Misalnya seperti yang terjadi di tengah pandemi sekarang, di mana semua elemen masyarakat diharuskan untuk memakai masker ketika sedang berada di luar rumah. Lalu, semua pekerjaan yang dilakukan secara online atau di rumah saja. Kemudian, adanya pembatasan jaga jarak ketika sedang berkumpul ataupun bertemu dengan orang lain, dan perubahan lainnya pada saat pandemi ini. Sehingga itu akan memunculkan suatu kecemasan tersendiri bagi orang tersebut jika dirinya tidak siap akan mengalami suatu situasi yang baru tersebut. Selanjutnya yaitu tipe kepribadian. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa kecemasan sendiri bisa jadi dapat diturunkan secara genetik atau dari lahir, di mana bisa saja seseorang tersebut memiliki tipe kepribadian yang pencemas sehingga dirinya sangat mudah untuk mengalami gangguan kecemasan itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu faktor fisik yang lemah atau komorbid penyakit yang menjadi pemberat munculnya kecemasan. Mungkin di tengah pandemi seperti sekarang banyak sekali orang yang sangat khawatir dan takut akan terpapar dari adanya virus corona tersebut, terutama bagi orang-orang yang memiliki fisik yang lemah atau yang sedang mengidap penyakit, sehingga itu akan menimbulkan suatu kecemasan sendiri bagi seseorang tersebut karena takut atau rentan terkena virus pandemi COVID-19 ini. Kemudian selanjutnya itu faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri adalah faktor yang muncul dari luar yang menyebabkan menimbulkannya kecemasan itu sendiri. Yang pertama yaitu faktor informasi media sosial. Baik, di tengah pandemi COVID-19 ini mungkin banyak kita lihat di berbagai media mengenai berita hoax yang memberitakan perihal pandemi COVID-19. Sehingga hal tersebut membuat semua orang mengalami kecemasan yang berlebihan, di mana orang-orang tersebut hanya menelan berita tersebut secara mentah-mentah dan tidak menyaring berita tersebut akan sumber keasliannya dan kebenarannya berita tersebut. Selanjutnya tersebut adanya stigma lingkungan. Mungkin setiap orang sangat takut akan terpapar oleh virus corona tersebut, dan jikalau mereka terpapar maka dirinya terkadang akan menyembunyikannya karena dirinya menganggap bahwa hal tersebut merupakan hanya sebuah aib dan mereka takut akan dikucilkan. Di mana bisa kita lihat di berbagai pemberitaan media, orang-orang sangat cemas untuk mengungkapkan bahwa dirinya terpapar oleh virus corona tersebut karena dirinya takut mengalami stigma terhadap lingkungannya yang akan membuat dirinya merasa dijauhi atau dikucilkan dari lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu ketidakcukupan sumber daya. Di tengah pandemi seperti sekarang mungkin orang-orang takut dan cemas akan ketidakcukupan sumber daya bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, baik itu dari segi makanan, pakaian, dan finansialnya diri sendiri. Hal tersebut mungkin terjadi karena minimnya pemasukan yang diterima oleh orang tersebut, sehingga membuat suatu kecemasan tersendiri bagi dirinya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, di tengah pandemi ini semua sektor mengalami penurunan. Begitu juga sektor ekonomi, yang dimana semua perusahaan mau tidak mau harus mem-PHK beberapa karyawan mereka karena pemasukan yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus mereka bayarkan untuk menggaji para karyawan tersebut. Dan tentunya hal tersebut menimbulkan kecemasan bagi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya, karena yang dimana cukup sulit untuk mencari pekerjaan di tengah pandemi seperti sekarang. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan aktivitas fisik dan sosial. Mungkin selama pandemi COVID-19 ini tentunya interaksi dan hubungan sosial kita terhadap orang-orang terdekat agak semakin sedikit atau bisa dibilang jarang, karena mungkin sulit untuk langsung bertemu
secara fisik. Walaupun kita sendiri bisa memanfaatkan media online untuk berinteraksi, tetapi itu sangat berbeda jika langsung bertemu secara langsung. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 yang membuat orang-orang sulit untuk bercanda gurau seperti sedia kala sewaktu sebelum adanya pandemi ini. Karena adanya keterbatasan aktivitas fisik dan sosial sebagai langkah untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Baik, di sini saya akan membagikan tips atau cara bagaimana sih mengatasi kecemasan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu jauhkan diri dari ponsel sejenak. Yang dimana artinya adalah terkadang kita sering sekali nih melihat berita-berita tentang wabah yang tak kunjung reda. Juga bisa membuat orang jadi lebih menggunakan emosi saat mengevaluasi resiko terjangkit virus corona. Akibatnya timbul rasa cemas dan resah. Untuk itu, jika kita tengah merasa cemas, cobalah untuk menjauhkan smartphone selama beberapa saat. Karena paparan informasi virus corona yang intens dapat mengganggu kesehatan mental, bahkan tak jarang menimbulkan serangan panik. Untuk itu, jauhkan diri kita dari ponsel kita sejenak untuk beberapa hari ke depannya. Yang kedua yaitu tetaplah terhubung dengan orang lain. Selama pandemi ini, kita memang dianjurkan untuk membatasi melakukan kegiatan di luaran rumah. Meski begitu, cobalah untuk tetap terhubung dengan orang lain melalui sambungan telepon. Cobalah untuk saling membagikan cerita dan hal-hal positif satu sama lain dengan kerabat ataupun teman dekat untuk meningkatkan imunitas dan kesehatan mental kita tentunya. Kemudian selanjutnya yaitu olahraga. Dari berbagai studi membuktikan bahwa olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Oleh karena itu, buatlah rutinitas olahraga mulai dari rumah. Mulailah dari 5 menit sehari, lalu naikkan intensitasnya menjadi 15 menit sehari. Sampai Anda bisa mempertahankan rutinitas olahraga 30 menit setiap hari. Kemudian selanjutnya yaitu konsumsi makanan-makanan yang sehat. Konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi seimbang juga sangat penting untuk menjaga kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun pikiran. Kemudian, pola tidur yang cukup. Pada umumnya, pola tidur yang cukup adalah berkisar sekitar 7-8 jam per hari. Karena dengan kita memiliki kualitas tidur yang baik, maka kita akan lebih dapat berkonsentrasi sehingga dapat berpikir dengan jernih dan tidak berpikiran akan hal-hal negatif yang dapat menimbulkan rasa cemas. Dan yang terakhir yaitu susun jadwal menyenangkan selama di rumah. Hal tersebut dilakukan karena agar pikiran kita tidak dipenuhi dengan prasangka negatif. Sehingga kita harus tetap mencoba menyibukkan diri dengan menyusun jadwal harian yang menyenangkan. Rutinitas dapat menjaga siklus tidur yang tepat, serta mengimbangi asupan nutrisi dan energi yang dikeluarkan. Ketiganya penting untuk pengaturan emosi agar kita tidak mengalami yang namanya gangguan kecemasan. Baik, terima kasih atas perhatiannya bagi teman-teman semua yang telah mau menyimak serta menyaksikan video edukasi yang telah kami buat. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata. Sekian dari saya, terima kasih.